Halo Sobat Nostalgia semuanya. Terima kasih sudah kembali berkunjung di channel kami, channel yang akan mengulas alur dari cerita film-film nostalgia Indonesia. Kali ini kami akan mengulas sebuah film horor tempo dulu yang berjudul Malam Jumat Kliwon, sebuah film produksi PT Soraya Intersin Film, yang dirilis tahun 1986 dan disutradarai oleh Sisworo Gautama Putra. Menceritakan perempuan cantik yang mati mengenaskan setelah melahirkan lewat punggung hingga kemudian menjadikannya hantu sundel bolong, serta wanita cantik yang berprofesi sebagai penulis novel misteri yang mengalami kejadian-kejadian aneh dan menyeramkan hingga mengungkap riwayat masa lalu dirinya serta hubungannya dengan hantu sundel bolong. Baiklah, tak usah berlama-lama lagi, mari kita simak alur selengkapnya dari film Malam Jumat Kliwon ini. Namun sebelumnya tak lupa kami ingatkan Anda untuk like, share and subscribe channel ini agar makin banyak film-film nostalgia yang kami ulas. Dan tak bosan-bosannya pula kami ingatkan kalau video ini mengandung spoiler, maka apabila Anda tidak keberatan dengan konten bermuatan spoiler, silakan atur posisi rebahan Anda senyaman mungkin, dan kita simak alur selengkapnya dari film Malam Jumat Kliwon. Film dimulai dengan seorang wanita di suatu rumah yang bernama Minati sedang kepayahan diakibatkan kehamilannya yang sudah tua. Rupanya kesakitan yang dialami oleh Minati diakibatkan kiriman santet dari seorang dukun, yang membuat perut Minati bergejolak dan kandungannya berpindah ke belakang perut. Kandungannya yang makin lama makin membesar, tiba-tiba meledak. Bayinya kemudian lahir dengan selamat melalui punggung. Namun kondisi Minati sudah tidak dapat tertolong lagi. Minati pun meninggal setelah melahirkan bayinya. Gangguan itu datangnya kadang-kadang hanya karena klakson mobil atau deru angin. Beberapa tahun setelah kejadian itu, seorang penulis novel misteri terkenal bernama Ayu Trisna tengah berkonsultasi dengan psikiater tentang kecemasan dan ketegangan berlebihnya yang kerap kali datang setiap ia tengah berkonsentrasi untuk menyelesaikan tulisannya. Hasil diagnosa dari psikiaternya adalah Ayu Trisna mengalami agorafobia, dikarenakan terlalu memforsir konsentrasinya. Psikiaternya kemudian menganjurkan Ayu Trisna untuk sejenak beristirahat dan menenangkan diri dari rutinitas menulis yang menguras energi dan konsentrasinya. Pada Anton pacarnya, Ayu mengatakan keinginannya untuk mencoba mencari tempat yang tenang untuk ia bisa gunakan bersantai sejenak sekaligus menyelesaikan tulisannya. Diantar Anton, kemudian Ayu berangkat keluar kota untuk mencari lokasi seperti yang Ayu inginkan. Namun di tengah perjalanan mereka tersesat dan berhenti di jalur buntu yang berdekatan dengan sungai. Karena masih terhanyut perasaan senang, mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki dan menemukan sebuah rumah yang cukup besar. Melihat rumah di hadapannya, Ayu mengatakan kalau dia merasa seperti mengenal dan pernah melihat rumah tersebut. Saat Ayu Trisna mencoba mengumpulkan ingatannya tentang rumah itu, tiba-tiba Ayu melihat seorang perempuan melambaikan tangannya pada mereka. Bergegas Ayu mengajak Anton untuk mendatangi rumah besar tersebut. Setelah lama mengetuk pintu, dan tak mendapatkan jawaban, Anton merasa kalau rumah tersebut tak berpenghuni. Mereka berdua pun masuk saat mengetahui bahwa pintunya tidak terkunci. Saat melihat kondisi rumah itu dari dalam, memang mengesankan kalau rumah itu sudah seperti tidak ada penghuninya. Tetapi masih tetap bersih, kecuali satu kamar yang tampak tidak terawat dengan dipenuhi sarang laba-laba dan burung liar. Melihat ke dalamnya, Ayu seolah merasa pernah tinggal di dalam kamar itu. Ayu mulai menyadari seperti ada yang aneh di rumah itu, tetapi merasa rumah itu sudah menyamankan dirinya. Ayu pun memutuskan ingin menulis di rumah itu. Kemudian dia mengajak Anton mencari informasi tentang rumah tersebut pada penduduk sekitar. Mereka berangkat kembali ke mobil dan memutar hingga sampai ke sebuah rumah dekat rumah besar itu. Mereka bertemu dengan seseorang bernama Patomo yang merawat Raden Ngabe Arya Tejo, seorang yang sudah sepuh usianya, yang kelihatannya adalah pemilik rumah. Saat Ayu dan Anton bertandang ke rumah, Raden Arya Tejo seperti ketakutan saat melihat Ayu. Kang Mas, ini Mas Anton, dan yang ini Nona Ayu Trisna Ningrat. Panggilkan dokter, Pak. Tidak perlu, sebentar juga sembuh. Beberapa hari kemudian, Ayu mendapat izin untuk tinggal di rumah itu. Ia akan tinggal menulis sendiri di rumah itu hanya bersama seorang pengurus rumah bernama Pak Ardan.
Hal tersebut membuat teman-teman Ayu yang mengantar merasa cemas dan khawatir, mengingat kondisi rumah itu yang dirasakan oleh mereka tampak menyeramkan. Namun Anton meyakinkan kalau Ayu yang berpendirian keras akan merasa baik-baik saja tinggal di rumah itu seorang diri. Setelah selesai membantu Ayu berbenah rumah, Anton dan teman-temannya pun pamit kembali ke Jakarta. Malam pertama Ayu tidur di rumah itu, dirinya kemudian mengalami mimpi yang menakutkan. Lalu Ayu mengabarkan mimpi yang dialaminya pada Dr. Sukaton, psikiater pribadinya. Namun seperti saran sebelumnya, Dr. Sukaton hanya menyarankan untuk Ayu bersikap tenang dan tak terlalu menganggap serius mimpi yang dialaminya. Saran tersebut tentu saja membuat Ayu tidak merasa puas dan sedikit kecewa. Ayu kemudian melanjutkan rutinitasnya menulis. Namun di tengah kegiatan menulisnya, ia diganggu oleh suara musik yang tiba-tiba terdengar. Ayu kemudian mencari sumber suara tersebut yang ternyata berasal dari vinil piringan hitam yang terletak di dalam gudang. Setelah mematikan musik tersebut, Ayu melihat lukisan yang mirip dirinya. Saat tengah memperhatikan lukisan tersebut, kembali Ayu dikejutkan oleh pintu gudang yang tiba-tiba tertutup. Ayu coba memanggil-manggil Pak Ardan yang dipikirnya tengah berada di rumah tersebut. Namun setelah tak mendapat jawaban, Ayu kemudian menganggap pintu yang tertutup itu disebabkan oleh angin. Ayu lalu kembali ke kamarnya dengan lukisan yang ia temukan di gudang, dan kembali melanjutkan menulis. Namun kembali Ayu mendapatkan kejutan mendapati kertas yang berisi tulisannya berceceran di lantai dalam keadaan rusak dan penuh coretan. Ayu menduga itu adalah ulah Pak Ardan. Keesokan harinya, Ayu mencoba mengajak bicara Pak Ardan. Dia menceritakan hal-hal aneh yang dia alami, dan coba menanyakan riwayat lebih jauh tentang rumah yang sekarang dia tempati. Namun bukannya menjawab pertanyaan Ayu, Pak Ardan yang selalu bersikap tidak bersahabat malah mengatakan keinginannya untuk memperkosa dan membunuh Ayu, yang tentu saja membuat Ayu kontan kaget dan berlari ke atas tangga. Pak Ardan kemudian mengejar, dan berusaha menangkap Ayu untuk melaksanakan niatnya. Namun tiba-tiba muncul hantu sundel bolong menghalangi niat Pak Ardan melukai Ayu Trisna. Sundel bolong itu menyerang Pak Ardan, dan terus mengejarnya hingga kemudian Pak Ardan pun tewas tenggelam di sungai. Malam berikutnya, Ayu kembali mengalami kejadian menakutkan. Dirinya dihantui oleh sosok Pak Ardan. Hal tersebut tentu saja membuatnya ketakutan dan frustasi. Penasaran dengan kejadian menyeramkan yang kerap dialaminya, Ayu kemudian menghubungi Pak Tomo dan menceritakan kejadian yang menimpanya. Ayu juga menanyakan tentang Karsiman, nama yang pernah Pak Ardan sebutkan. Pak Tomo kemudian menjelaskan keberadaan Karsiman sekarang, dan menganjurkan agar Ayu tidak menghubungi Karsiman yang dikatakannya adalah seorang lelaki tua yang kasar juga berbahaya. Namun karena penasaran, Ayu tak mengindahkan saran dari Pak Tomo. Ayu kemudian mencari keberadaan Karsiman, dan akhirnya berhasil menemuinya di sebuah peternakan ayam. Karsiman, saat ditanya oleh Ayu tentang rahasia yang ada di rumah itu, juga bertindak sangat kasar dan mengatakan tidak ingin menceritakan rahasia tentang rumah itu. Karsiman membentak dan mengatakan akan membunuh Ayu, jika terus mengorek hal yang berkaitan dengan rumah itu. Namun Ayu tetap memaksa, yang membuat Karsiman marah lalu mengejar Ayu dengan mobil. Ayu yang saat itu mengendarai motor, nyaris ditabrak oleh Karsiman, sebelum akhirnya sundel bolong menghadang mobil Karsiman dan membuat Karsiman kecelakaan. Ayu menghampiri mobil Karsiman, yang ternyata masih hidup. Karsiman bangkit dan bahkan meski sudah mengalami luka yang cukup parah, Karsiman masih ingin membunuh Ayu. Ayu yang lari dikejarnya hingga di sebuah pabrik batu bata. Saat akhirnya Ayu nyaris dibunuh oleh Karsiman dengan sekop, sundel bolong tiba-tiba muncul dan melayangkan sekop itu ke dada Karsiman. Ayu yang shock dengan kejadian yang baru saja dialaminya, berlari sekuat tenaga kembali ke rumah besar. Saat kembali ke rumah, Ayu ditemui Pak Tomo yang mengabarkan kalau Ayu akan ditemani oleh Pak Bokir, pengurus rumah baru yang dikirim oleh Raden Arya Teja yang selalu mencemaskan keselamatan Ayu. Malam harinya, Bokir yang ditemani oleh Hansip Dorman dikejutkan dengan kemunculan hantu sundel bolong yang mengganggu dan menakut-nakuti mereka. Kejadian tersebut membuat Bokir ketakutan hingga akhirnya mengajukan pengunduran diri pada Ayu Trisna setelah sebelumnya menceritakan kejadian menakutkan yang dialaminya. Bokir pun kemudian meninggalkan Ayu yang melongo keheranan. Keesokan harinya, Pak Tomo menemui Ayu.
dan memberikan berita ditemukannya mayat Pak Ardan dan Karsiman, dan mengatakan kemungkinan Ayu akan dijadikan saksi mengingat motor yang dikendarai Ayu ditemukan berada di dekat mobil Karsiman yang rusak. Pak Tomo menduga itu semua dilakukan oleh arwah Minati, kakak ipar Pak Tomo yang ternyata adalah adik Raden Arya Teja. Pak Tomo kemudian menceritakan tentang Minati yang tewas karena melahirkan dari punggung, yang menurut mitos di masyarakat perempuan yang melahirkan demikian akan bergentayangan menjadi hantu sundel bolong. Mendengar keterangan Pak Tomo, Ayu pun membenarkan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh hantu sundel bolong. Bahkan Ayu mengatakan kalau wajah sundel bolong itu sangat mirip dengannya. Pak Tomo kemudian menanyakan tentang diri Ayu Trisna yang sebenarnya. Namun Ayu Trisna mengatakan kalau dia tidak pernah tahu siapa orang tuanya karena sejak kecil dirinya dititipkan di panti asuhan. Dan Pak Tomo tampak terkejut mendengar jawaban Ayu Trisna. Raden Arya Teja kemudian meminta Anton menemuinya untuk diceritakan tentang riwayat masa lalu Ayu Ratna, dan hubungannya dengan Minati yang sekarang menjadi hantu sundel bolong. Raden Arya Teja kemudian menceritakan kejadian pada saat malam Jumat Kliwon di mana saat itu Minati istrinya, tengah mengalami kesakitan jelang kelahiran anaknya. Sementara itu Ponirah, selir Raden Arya Teja berusaha mencelakai kandungan Minati. Ponirah membayar Ki Brojo, seorang dukun teluh untuk mengguna-gunai Minati, hingga kejadian nahas menimpa Minati, yang kemudian tewas setelah melahirkan anaknya lewat punggung meskipun bayinya lahir dengan sehat dan selamat. Khawatir dengan keselamatan bayi tersebut, Raden Arya Teja kemudian menitipkannya ke sebuah panti asuhan di Jakarta. Kematian Minati yang mengenaskan membuat Raden Arya Teja sangat terpukul. Dia berubah menjadi lelaki yang pemurung dan menaruh dendam yang besar atas kematian Minati yang dianggapnya tak wajar. Dia pun berusaha keras untuk mencari tahu penyebabnya, hingga suatu hari dirinya melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Ponirah serta pembantu-pembantunya, Ardan dan Karsiman. Saya minta Ki Brojo menghabisi nyawa bayi itu juga. Saya tidak ingin warisan Mas Ngabei jatuh ke putrinya kelak. Raden Arya Teja kemudian menguntit mereka yang ternyata pergi menemui Ki Brojo. Ponirah meminta Ki Brojo juga membunuh bayi Minati agar harta warisan Raden Arya Teja tidak jatuh kepada bayi itu. Untuk pekerjaannya tersebut, Ki Brojo meminta imbalan yang lebih dari sekedar uang yang diberikan Ponirah. Untuk menuruti permintaan Ki Brojo, Ponirah lalu menyuruh Ardan dan Karsiman kembali ke rumah dan meninggalkannya beserta Ki Brojo. Mengetahui perbuatan Ponirah dan Ki Brojo, membuat Raden Arya Teja murka. Dengan pistol yang dia bawa dari rumahnya, Raden Arya Teja kemudian menghabisi Ponirah beserta Ki Brojo. Ardan dan Karsiman yang belum jauh meninggalkan rumah Ki Brojo, mendengar suara tembakan, mereka pun berbalik arah untuk mencari tahu dari mana suara tembakan itu berasal. Kemudian mereka melihat Raden Arya Teja tengah menyeret mayat Ponirah beserta Ki Brojo, dan menenggelamkannya ke dalam sungai. Ardan dan Karsiman yang melihat perbuatan Raden Arya Teja kemudian mengambil kesempatan dengan memaksa Raden Arya Teja menyerahkan sepertiga dari kekayaannya untuk mereka berdua, agar pembunuhan itu tidak mereka laporkan kepada pihak yang berwajib, dan dengan terpaksa, Raden Arya Teja pun mengabulkan permintaan kedua pembantunya tersebut. Setelah kejadian itu, Raden Arya Teja menderita batin dengan terus-menerus menganggap dirinya sebagai pembunuh buron. Hal tersebut menyebabkan kondisi kesehatannya kian hari kian menurun. Di sisi lain Ayu Trisna pun diceritakan hal yang sama oleh Minati, yang membuat Ayu terharu dengan pertemuan yang tiba-tiba dan tidak disangkanya tersebut. Setelah menceritakan tentang riwayat dirinya dan Ayu Trisna, Minati pun kemudian menghilang setelah sebelumnya mengatakan akan menjemput ayah dari Ayu Trisna yakni Raden Arya Teja. Ayu Trisna mendatangi kediaman Raden Arya Teja yang kondisi sakitnya sudah semakin parah, dan Raden Arya Teja pun meninggal dalam pelukan Ayu Trisna, dan film berakhir dengan Ayu yang melukis potret dirinya bersama Raden Arya Teja dan Minati, didampingi oleh Anton yang sudah memperistri Ayu. Mereka memulai hidup bahagia mereka di rumah Raden dan Minati, rumah di mana dulu Ayu dilahirkan. Demikian alur cerita dari film Malam Jumat Kliwon. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Salam dan kritik tetap kami nantikan untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa dan salam nostalgia.